Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dan kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan perubahannya. Yang pertama, kita mengenal jenis-jenis termometer dahulu. Ada termometer yang bahannya dari zat cair, atau kita kenal dengan termometer zat cair, itu gambarnya sebelah kiri. Kemudian ada termometer zat padat, gambarnya nomor 2. Ada yang bahannya termometer kristal cair. Yang tengah ada termometer gas, nomor 4 dari kiri, dan yang paling kanan adalah termometer digital. Setelah kita mengenal jenis-jenis termometer berdasarkan bahannya, yang kedua adalah kita pahami mengenai skala termometer. Ada 4 termometer berdasarkan skala kita bedakan yang dikenal secara umum, yaitu ada Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing memiliki skala yang berbeda-beda. Reaumur, titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 80, sehingga skalanya ada 80 skala. Celsius, titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 100, maka Celsius memiliki 100 skala. Sedangkan Fahrenheit, titik tetap bawahnya itu 32 dan titik tetap atasnya itu 212, maka dia memiliki skala 180 skala. Kelvin itu titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atasnya 373, skalanya ada 100 skala, sama dengan Celsius. Sehingga dengan berdasarkan skala itu secara matematis, maka kita dapatkan konversi antara satuan dari derajat termometer satu ke yang lain. Kita dapatkan rumus seperti berikut. Contoh, dari Celsius ke Reaumur, berarti T derajat Celsius sama dengan 5/4 T derajat Reaumur. Celsius ke Fahrenheit, ada lagi Celsius ke Kelvin, dan seterusnya. Ini kalau bisa dihafalkan, ya. Kalau bisa rumus ini dihafalkan. Kita ambil contoh. Konversikan suhu-suhu berikut. 1. 100 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celsius? Nah, di sini kalian bisa ambil rumus T derajat Celsius sama dengan 5/4 T derajat Reaumur. Nah, kemudian kita masukkan besarnya. T-nya, T Reaumur itu adalah 100, maka sama dengan 5/4 kali 100 derajat Celsius sama dengan 125 derajat Celsius. Jadi 100 derajat Reaumur sama dengan 125 derajat Celsius. Kemudian contoh lagi. Langsung saja 2 dan 3 dengan cara yang sama. Sekarang yang keempat. 200 Kelvin berapa Celsius? Kita ambil rumus. T derajat Celsius sama dengan T Kelvin dikurangi 273 derajat Celsius.
karena Kelvin itu kan dimulai dari 273. Sehingga ya, kalau diketahui Kelvinnya 200, berapa Celcius ya? Berarti 200 itu dikurangi 273. Sama dengan min 73 derajat Celcius. Dan anak-anak, mungkin ini secara matematis kalau kita hanya melihat sulit. Kalian coba, dan kalau ada kesulitan bisa langsung japri saya atau tanya ke saya. Nanti insya Allah akan saya balas. Berikutnya adalah perubahan benda akibat suhu. Kita mulai dengan pemuaian zat padat. Salah satu akibat dari suhu terjadinya pemuaian zat padat. Contohnya adalah pemasangan roda besi pada roda pedati. Nah, ini karena sama-sama logam, jadi memanfaatkan pemuaian. Roda besi itu besar lubangnya itu hampir sama dengan besar pedati, sehingga kalau dipasang langsung agak sulit. Maka roda besi itu dipanaskan dulu sehingga dia memuai dan lubangnya lebih besar. Kemudian roda pedatinya mudah dimasukkan. Setelah dingin dia akan menempel kuat pada roda pedati. Atau contoh lagi, pemasangan kaca pada bingkainya. Bingkai itu harus diberi ruang untuk sisa kacanya. Kenapa? Kalau musim panas, kaca memuai tidak pecah karena masih ada stannya, masih ada ruangnya. Atau yang ketiga, kalau kalian jalan-jalan ke rel kereta api, kalau ada sambungan, itu pasti ada celahnya. Mengapa kok diberi celah? Ya karena kalau panas, rel kereta api akan semakin panjang. Dan di situ masih ada ruang. Karena kalau tidak diberi ruang, semakin panjang dia akan melengkung. Kereta api nanti bisa terguling. Berikutnya adalah pemuaian zat cair dan zat gas. Kalian bisa perhatikan video berikut ini. Awalnya kita masak air dulu di dalam panci. Kita biarkan dipanaskan di atas kompor. Beberapa saat kemudian air mulai panas dan air sudah mulai mendidih. Kita amati terus airnya. Dan di sini air akhirnya akan tumpah. Mengapa ini bisa terjadi? Karena air memuai. Selanjutnya, rumus pemuaian. Kita awali dengan pemuaian panjang. Delta L sama dengan L0 alfa delta T. Nah, di sini mungkin agak asing bagi kalian. Segitiga itu dibaca delta. Kemudian seperti huruf A setelah L0 itu kita baca dengan alfa. Delta itu pengertiannya adalah perubahan. Perubahan itu artinya akhir dikurangi awal. Delta L sama dengan L0 alfa delta T. Atau LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa delta T. Di mana LT itu adalah panjang zat pada suhu T. Atau lebih mudahnya kita katakan panjang akhir. L0 adalah panjang zat mula-mula.
alfa itu koefisien muai panjang bahan, delta T perubahan suhu. Atau delta T bisa juga kita tulis T akhir kurangi T awal. Mungkin kalau terlalu cepat, kalian bisa dengarkan berulang-ulang. Yang kedua adalah pemuaian luas. Sebenarnya rumusnya sama, hanya L-nya diganti dengan A. Delta A sama dengan A0 beta delta T. Nah, seperti huruf B itu kita baca dengan beta. Seperti huruf A kita baca dengan alfa. Kalau alfa adalah koefisien muai panjang, kalau beta koefisien muai luas. Dan A itu adalah simbol dari luas zat. Kalau AT berarti luas benda pada suhu T atau luas akhir, A0 luas mula-mula atau luas awal. Rumusnya seperti itu. Dan beta itu besarnya 2 kali alfa. Yang ketiga pemuaian volume. Ini rumusnya juga sama. Ya, panjang atau luas tadi diganti dengan V, yaitu volume. Tapi koefisien muainya bukan lagi alfa, bukan beta, tapi kita ganti gamma seperti huruf J, ya. Seperti huruf J itu kita baca dengan gamma, yaitu koefisien muai volume bahan. Besarnya gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Memang banyak sekali anak-anak rumusnya ini, tapi tetap kalian harus pelajari, harus pahami. Koefisien muai bahan. Tiap bahan itu memiliki koefisien yang berbeda-beda. Ini contoh saja. Kalau kaca biasa, misalkan kaca yang di rumah tangga itu koefisiennya 0,000009. Kemudian baja 0,000011 dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Ini tidak perlu dihafal, tapi cukup diketahui. Boleh juga dihafalkan. Koefisien muai zat cair dan zat gas. Ini untuk zat cair, raksa, dan seterusnya. Untuk gas itu nilainya gamma selalu 1/273. Nilai gamma selalu 1/273 harga mutlak. Satuannya per derajat Celcius. Yang terakhir yang kita bahas yaitu mengenai karakteristik pemuaian zat cair dan zat gas. Pemuaian yang terjadi pada zat cair dan zat gas memiliki gejala-gejala tertentu. Gejala pemuaian dari kedua zat itu antara lain A. Adanya kenaikan suhu. B. Adanya penambahan volume kecuali dalam peristiwa anomali air. Apa itu anomali air? Ini tugas kalian untuk mencari. Ya. Titiknya di suhu -4 derajat Celcius. Yang C adanya perubahan tekanan.
Contoh gejala pemuaian zat cair dan zat gas sebagai berikut. Peristiwa meletusnya ban sepeda saat terkena terik matahari. Pada suhu panas, jalan aspal panas, ini ban bisa meletus. Kok bisa? Jika ban sepeda yang penuh berisi udara dipanaskan di terik matahari, suhunya akan naik sehingga volume dan tekanannya naik. Jika karet ban sepeda tidak bisa mengembang lagi, ban akan meletus. Contoh lagi, peristiwa dalam proses memasak air. Air di dalam ceret yang dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu, volume, dan tekanan. Efek dari perubahan volume dan tekanan ini sangat terlihat ketika air mendidih, akan keluar uap air dari corong ceret. Peristiwa yang terjadi pada balon udara. Udara dalam balon memuai dengan gejala kenaikan suhu dan perubahan tekanan. Contoh soal. Sepotong besi sepanjang 50 cm dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai besi sebesar 1,2 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius, berapa pertambahan panjang besi setelah dipanaskan? Anak-anak sekalian, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian mengerjakannya harus secara sistematis. Artinya apa? Artinya mengerjakannya kalian tulis diketahui. Yang diketahui apa saja? L0 atau panjang mula-mula 50 cm. Suhu awal atau T1 30 derajat Celcius. Suhu akhir atau T2 70 derajat Celcius. Koefisien muai panjang besi atau alfa sama dengan 1,2 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius. Itu yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan pertambahan panjang besi setelah dipanaskan, yaitu LT atau L2. Jawab. Untuk jawab ini kalian tulis rumusnya. Rumusnya delta L sama dengan L0 alfa delta T. Tapi untuk mengetahui delta T, kalian cari rumusnya delta T. Delta T sama dengan T2 min T1. Sehingga didapatkan LT sama dengan L0 plus delta T sama dengan 50,024 cm. Jadi panjang besi setelah dipanaskan sebesar 50,024 cm. Mungkin matematisnya agak sulit. Kalian kalau ingin bertanya silahkan di komentar itu ya. Kalian tanyakan, nanti insya Allah akan saya jawab. Demikian anak-anak materi tentang suhu dan perubahannya ini. Sekali lagi, untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.